Puji nama Tuhan, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat-Mu sepanjang minggu ini. Kau sudah menolong, memberkati, memelihara, bahkan menjaga kami hingga sampai saat ini. Kami yakin percaya semua karena anugerah dan kemurahan-Mu saja. Ampuni dosa-dosa kami, ampuni pelanggaran kami, kuduskan dan layakan kami. Dan kami siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mari kita buka di dalam Amsal. Amsal pasal yang ke-22 ayat yang pertama. Amsal 22 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Ada dua hal yang diangkat oleh penulis Amsal ini, yaitu nama baik dan dikasihi orang. Dan penulis Amsal ini membandingkan nama baik dan dikasihi orang ini dengan kekayaan besar dan perak maupun emas. Ya, ini sepertinya logika terbalik untuk keadaan saat ini. Mengapa saya katakan logika terbalik? Ada begitu banyak orang terjebak pada pemikiran-pemikiran bahwa kekayaan besar, perak dan emas jauh lebih baik daripada dikasihi orang maupun dengan nama baik. Seperti itu. Mereka lebih fokus kepada kekayaan yang besar, mereka lebih fokus kepada emas dan perak. Apalagi sekarang ini harga emas lagi tinggi-tingginya. Ya, memang kekayaan besar, perak dan emas itu sangat penting bagi kita orang percaya. Nah, kita semua membutuhkan hal ini dan Amsal tidak melarang, ya, bahkan di dalam ayat yang keempatnya berkata seperti ini, Amsal 22. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan. Ya, jadi Amsal ini tidak melarang untuk anak-anak Tuhan ada di dalam kekayaan. Justru menganjurkan supaya kita rendah hati dan Tuhan memberkati kita, mengganjar kita dengan kekayaan. Itu baik kekayaan, tetapi lebih penting, lebih berharga, lebih baik lagi kalau kita memiliki nama baik dan dikasihi orang. Mengapa kedua hal ini jauh lebih baik daripada kekayaan yang besar, perak dan emas? Bapak Ibu Saudara, ketika kita mungkin memiliki kekayaan yang besar, kita banyak uang dan sebagainya, tapi kalau kita dibenci orang lihat kita sudah malas, sudah antipati, ya, orang banyak menghina kita tidak punya reputasi yang baik, nama yang baik, ya, orang jadi menjauh dari kita akan merasakan kesepian. Ya, ada banyak juga orang-orang yang memiliki kekayaan yang besar, tetapi dia kesepian, dia tidak punya teman. Ya, ada banyak orang yang tidak suka dengan orang tersebut. Karena apa? Memang dia punya kekayaan, dia punya perak dan emas. Ya, dia memiliki segalanya apa yang dia punya. Tetapi kalau kelakuannya tidak baik, ya, hidupnya tidak baik, kekayaan-kekayaan yang dia capai dengan cara-cara yang tidak baik, ya, orang tidak mengasihi dia, saya rasa orang itu akan menderita walaupun dia punya kekayaan yang besar, walaupun dia punya segalanya. Seandainya ada orang-orang yang di dekat dia pun, saya juga percaya itu bukan orang-orang yang tulus berteman dengan dia. Mungkin ada maunya, ya, ada karena ingin dimanfaati kekayaannya, hanya sekedar bisnis, ya, tidak ada ketulusan dalam persahabatan itu, tidak ada ketulusan di dalam pertemanan itu. Oleh sebab itu nama baik itu jauh lebih penting, dikasihi orang itu jauh lebih penting dari itu semua. Bapak Ibu Saudara, kami mengalami, ya, ketika kami ada dalam keadaan bahwa kami tidak punya apa-apa, ya, yang seperti saya sudah saksikan beberapa minggu-minggu yang lalu. Saya bersyukur ada jemaat Tuhan, ya, orang-orang tua, anak-anak muda yang mau, yang rindu mendengarkan firman Tuhan atau bersama-sama dengan kami di dalam pelayanan ini. Saya melihat
Mereka adalah orang-orang yang tulus berteman dengan kami, orang-orang yang tulus bersahabat dengan kami, ya. Bahkan mereka tidak ragu-ragu dalam membantu kami, memberkati kami. Ya, saya bersyukur Tuhan izinkan saya pada saat itu tidak memiliki kekayaan emas dan perak. Ya, ketika ada orang-orang yang di dekat saya perhatian dengan saya, ya itu saya percaya mereka adalah orang-orang yang tulus. Biasanya kalau orang sudah susah dalam keadaan yang di bawah itu biasanya temannya sedikit, ya. Orang lebih suka kepada orang-orang yang berhasil, ya, orang-orang yang lebih bisa memberikan keuntungan dan sebagainya. Tetapi kami bersyukur, ya, mereka dekat kepada kami bukan karena kami miskinnya, tidak, ya, tapi saya percaya ada nama baik di sana. Kami percaya karena mereka mengasihi kami. Ya, saya tidak bilang saya ini baik, ya. Saya tidak, sama, saya pun penuh kekurangan, penuh kelemahan, dan saya harus banyak belajar tentang hal ini. Tetapi ketika kami berusaha melakukan kebenaran firman Tuhan, kami berusaha menjaga nama baik kami berusaha agar kiranya orang bisa mengasihi kami, ya tentunya bukan karena mencari belas kasihan, pura-pura untuk supaya dikasihi, tidak, ya. Apa adanya, dengan menjaga hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, pernah satu ketika istri dia berjualan barangnya, kualitasnya tidak baik. Langsung saya katakan sama istri, cepat, yang beli barangmu tersebut segera diganti, karena nama baik itu penting sekali. Lebih baik kita kehilangan uang daripada kita kehilangan nama baik. Kalau kita kehilangan nama baik, orang tidak akan percaya lagi sama kita. Kalau orang tidak percaya lagi sama kita, wah, itu repot, ya. Mau sampai kapan kita terus cari relasi sebanyak-banyaknya, ya. Justru yang sudah kita temui, yang sudah ada, ya, kita harus jaga itu baik-baik. Dengan apa? Dengan sikap kita, dengan kehidupan kita, sehingga nama kita menjadi baik di orang-orang sekeliling kita. Ketika orang melihat kita, orang mengenal kita, kita punya nama baik, ya. Jangan sampai orang mendengar nama kita, Sandi ini, ya, kelakuannya seperti ini. Orang udah berpikir negatif. Bapak Ibu Saudara, saya pernah alami hal yang seperti itu. Saya pernah hidup di dalam kekelaman. Nama saya hancur. Sehingga ketika saya sudah bertobat, saya sudah berubah, ya, orang sulit untuk percaya lagi sama saya. Ya, tetapi ketika kita punya nama baik, kita sudah berubah, kita tunjukkan integritas kita, kesetiaan kita, kesungguhan kita, hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, jujur. Ya, ada begitu banyak orang-orang yang mempercayakan uangnya waktu itu sama saya untuk saya kelola. Ya, tetapi ketika saya tidak menjaga nama saya, orang jadi tidak percaya. Oleh sebab itu, benarlah firman Tuhan berkata nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar, dikasih orang lebih baik daripada perak dan emas. Ketika kita tidak punya nama baik, kita tidak dikasihi orang, saya percaya kekayaan besar, perak dan emas itu juga akan habis dengan sendirinya. Tetapi ketika kita memiliki nama baik dan dikasihi orang, dan saya percaya juga kekayaan besar, perak dan emas itu akan mengikuti kita. Jangan sampai prioritas hidup kita lebih tertuju kepada kekayaan yang besar maupun perak dan emas itu. Tetapi biarlah kita lebih fokus kepada nama baik dan dikasihi orang. Artinya kita harus menjaga hubungan sebaik mungkin dengan orang-orang di sekitar kita. Kita jaga perasaan mereka, ya, kita bersikaplah yang baik kepada mereka supaya kita punya nama baik, supaya kita dikasihi orang tersebut. Kalau kita sudah punya nama baik dan dikasihi orang tersebut, wah, saya rasa hidup kita ini akan menjadi enak sekali. Saya bersyukur, ya. Kami ada jemaat-jemaat Tuhan yang pernah berkata kepada saya, Kak Sandi, kalau butuh apa-apa bilang, jangan sampai nggak bilang. Ini kan masalah makan dan minum penting sekali, bilang, ya. Nanti kami bantu. Ada banyak orang-orang yang berkata seperti itu kepada saya. Tetapi kami, walaupun mereka sudah berikan kesempatan seperti itu kepada kami tidak manfaatkan, lalu kami manfaatkan sesuka hati kami.
ya kami langsung manfaatkan orang itu. Tetap kami jaga nama baik. Walaupun dia sudah buka pintu, buka rumahnya, buka bantuan untuk kami, tapi kami tetap jaga. Kami tetap mengandalkan Tuhan. Kami jaga nama baik kami. Kami berusaha untuk tidak menyusahi orang lain. Kami berusaha untuk tidak merugikan orang lain. Kami berusaha untuk tidak membuat orang lain merasa tidak nyaman dengan kami. Ya, tapi kami berusaha menjaga sebaik mungkin nama baik kami, sehingga orang-orang di sekeliling kami mengasihi kami. Ketika orang-orang itu mengasihi kami, hidup kami jauh lebih baik. Ya, memang pada saat itu kami tidak memiliki apa-apa, tetapi ketika ada orang-orang yang rela membantu kami dengan penuh sukacita, rela menolong kami dengan penuh sukacita, wah itu rasanya enak sekali. Daripada ada orang yang membantu tapi dengan rasa persungutan, membantu dengan ya sudahlah karena mungkin sebel dengan kita supaya nggak ketemu lagi dengan kita, itu nggak enak sekali rasanya ya. Tetapi ketika kita dibantu dengan dasar kasih yang tulus, ya, ini rasanya kami sebagai hamba Tuhan sangat diberkati sekali. Ya, begitu juga dalam kita membantu orang lain. Tentunya harus dengan hati yang tulus, hati yang ikhlas, tanpa pamrih, tanpa imbalan, karena kita mengasihi orang tersebut. Ya, jaga nama baik kita. Ada ayat yang sinonim dengan ayat Amsal 22 ayat pertama ini, yaitu di dalam Pengkhotbah. Ya, dalam Pengkhotbah pasal yang ke-7. Ya, Pengkhotbah pasal yang ke-7 ayat yang pertama. Pengkhotbah pasal 7 ayat yang pertama. Nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal. Ya, sinonim lagi ya. Sama, hanya ini bedanya minyak yang mahal tadi kekayaan, emas perak, ini sekarang minyak yang mahal ya. Nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal, dan hari kematian lebih baik daripada kelahiran. Ya, kalau kita punya nama yang harum, nama yang baik, di saat hari kematian menjemput kita pun saya yakin semuanya baik. Kemarin kami habis dari kedukaan, ya, kami sampai mengantar jenazah sampai ke pemakaman. Saya bersama dengan istri melihat jenazah. Saya berkata kepada istri, cepat atau lambat kita akan berbaring di dalam peti ini. Kita akan terbujur kaku. Ya, selagi kita hidup, lakukanlah yang baik, lakukanlah yang baik, lakukanlah yang baik. Karena ketika kita mati, kita dipanggil Tuhan, kita meninggalkan nama yang harum. Ya, percuma walaupun jenazahnya disiram dengan minyak yang wangi. Ya, percuma kita pakai parfum setiap hari supaya mungkin tercium wangi dengan orang lain. Percuma itu semua. Kalau kita punya nama yang harum, nama yang baik, maaf, meskipun badan kita bau, ya, tetap saja kita harum nama kita. Orang akan mengenang kita. Walaupun kita pakai parfum sewangi apapun, ketika maut menjemput kita, kita meninggalkan nama yang tidak harum, orang akan biasa saja dengan kita. Yang kebetulan jenazah almarhum yang kemarin kami datangi itu sudah berkontribusi dalam kehidupan kami, sudah menjadi berkat dalam kehidupan kami. Ya, dikenal. Padahal lagi masa-masa Covid ya. Saya lihat ke saat penghiburan, pelepasan jenazah sampai pemakaman, itu ramai sekali yang datang. Kenapa mereka sampai berani datang? Karena orang tersebut memiliki nama yang harum, menjadi berkat bagi banyak orang. Begitu juga dengan kita. Milikilah nama yang harum. Ketika maut menjemput kita, kita meninggalkan berkat bagi banyak orang. Sebelum saya menyampaikan khotbah ini, saya baru telepon dengan seorang hamba Tuhan yang di luar daerah sana. Ini kata hamba Tuhan tersebut, saya lihat hidup kalian aja saya sangat diberkati. Ini pengakuannya dari hamba Tuhan tersebut.
Jadi kita gak perlu bicara panjang lebar, memberikan contoh kehidupan saja orang lain akan diberkati Tuhan. Jadi penting sekali nama yang baik. Dikasih orang penting sekali. Nama yang harum ini penting sekali dalam kehidupan kita. Dikatakan lebih penting daripada minyak yang mahal. Lebih penting daripada perak dan emas. Lebih penting daripada kekayaan yang besar. Kalau kita punya itu semua, tapi nama kita nggak baik, kita menyusahkan orang, kita merugikan orang, merampas hak orang, bukan doa yang sampai kepada kita, justru kutuk. Orang jadi benci, orang jadi tidak suka dengan kita. Bapak Ibu Saudara, saya menyampaikan ayat ini bukan berarti saya sudah baik, sudah benar, tidak. Tetapi kami berusaha untuk terus ini menjadi pengingat buat kami, terlebih kami sebagai hamba Tuhan. Jangan sampai kami sebagai hamba Tuhan memberikan nama yang tidak baik. Sehingga orang ketika mendengar, oh pendeta ini ya, wah hidupnya begini. Nah ini yang harus dijauhkan. Jangan sampai merusak. Gara-gara satu orang hamba Tuhan ini jadi merusak hamba Tuhan yang lain. Jadi sebagai hamba Tuhan lebih ditekankan lagi nama baik. Lebih ditekankan lagi nama yang harum. Lebih ditekankan lagi agar jemaat Tuhan mengasihi kita. Ya sekali lagi saya berkata, saya bersyukur jemaat-jemaat yang mengikut kami sampai saat ini. Mereka mengikut kami dari kami nol, dari kami gak punya apa-apa, tetapi mereka setia ya, bersama-sama dengan kami. Saya bersyukur ya, mereka mengikut kami ini bukan karena kami memiliki apa-apa, bukan karena kami punya segala sesuatu, tidak. Ya, dan saya bersyukur. Ya, dan ini yang menjadi pegangan buat kami, yaitu menjaga nama baik. Bukan berarti kami tidak punya kesalahan. Saya sudah katakan, kami pernah melakukan hal-hal yang membuat orang tidak percaya kepada kami. Dan di saat itulah saya menyesal. Karena rugi. Ketika nama kita jelek, ketika nama kita tidak harum, kita rugi sendiri. Kita mau ke sana susah, mau ke sana susah, mau ke sana susah. Kami setiap kali keluar kota, ada begitu banyak hamba-hamba Tuhan yang menghubungi kami, kesini ya. Ada banyak orang yang menawari kami tinggal di tempatnya, di rumahnya. Tetapi kami juga pernah dengar ada hamba Tuhan ketika dia mau datang ke tempat di mana kami ditawari untuk tinggal, justru malah ditolak. Jadi penting sekali nama baik itu. Sekali lagi, bukan kami yang baik. Kami hanya berusaha mengikuti firman Tuhan. Ketika kita melakukan firman Tuhan, nasihat dari Tuhan Yesus, maka saya percaya kita akan memiliki nama yang baik. Saya percaya kita akan menjadi lebih baik. Manusia itu sulit untuk bisa melakukan yang baik. Tetapi ketika kita taat kepada kebenaran firman Tuhan, kita taat kepada perintah dari Tuhan Yesus Kristus, maka dengan sendirinya, dengan otomatisnya nama kita akan menjadi baik. Sebab firman Tuhanlah yang menjadikan kita baik. Sekali lagi, firman Tuhan katakan kebaikan manusia itu seperti kain kotor. Jadi manusia itu berbuat baik seperti apapun, ya seperti kain kotor, ya sulit untuk bisa memuliakan Tuhan. Tetapi ketika kita mengikuti teladan firman Tuhan, teladan Yesus, maka dengan sendirinya nama kita akan menjadi baik. Ada dua contoh ya di dalam firman Tuhan. 1 Samuel pasal yang kedua, 1 Samuel 2 ayat yang 26. Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Bagaimana Samuel hidupnya menjaga, dia melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Ya, dia melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupannya. Sehingga Samuel dalam masa pertumbuhannya, dari masa mudanya sampai besar, ya dia melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dan semakin hari dia bukan semakin benci, justru malah semakin disukai oleh Allah.
Dia dikatakan di dalam firman Tuhan itu tidak satu firman pun dibiarkan oleh Samuel, ya, melainkan dia lakukan semua kebenaran firman Tuhan. Tidak satu firman Tuhan pun dibiarkannya gugur. Jadi yang membuat manusia ini memiliki nama baik, yang membuat manusia dikasihi banyak orang adalah ketika ia melakukan kebenaran firman Tuhan. Begitu juga dengan Samuel, dia tidak membiarkan itu firman gugur. Dia lakukan itu semuanya dengan baik. Sehingga Samuel semakin besar, dari masa mudanya dia semakin disukai di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Ada satu tokoh lagi yang indah di dalam Lukas. Ya, Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-52. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Kenapa Yesus sampai dikasihi di hadapan Allah dan manusia? Dalam Injil Yohanes dikatakan, Yesus sendiri mengatakan, makananku ialah melakukan kehendak Allah. Inilah rahasianya supaya kita memiliki nama baik, supaya kita dikasihi Allah dan dikasihi sesama manusia. Karena kita punya nama baik. Karena kita melakukan kehendak-kehendak Allah, melakukan firman Tuhan. Inilah kuncinya supaya kita punya nama baik. Kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Sama seperti Samuel. Dia tidak membiarkan satu pun firman Tuhan dibiarkannya gugur. Dia lakukan itu semua dengan baik. Mari Bapak Ibu Saudara, bukannya tidak penting kekayaan yang besar. Bukannya tidak penting emas dan perak, minyak yang harum. Penting, tetapi lebih penting nama baik, nama yang harum, dan dikasihi orang. Ya, karena apalah artinya kalau kita memiliki segalanya, tetapi Allah membenci kita, manusia membenci kita. Apalah artinya? Hidup kita akan sendiri, hidup kita akan kesepian. Ada banyak orang-orang yang sukses akhirnya stres. Ya. Tapi ketika kita dikasihi orang, mungkin kita tidak memiliki segalanya. Mungkin kita tidak punya kekayaan yang besar, emas dan perak. Saya mau katakan saudara itu, wah, indah sekali. Saya alami dan saya merasa bersyukur sekali dalam keadaan sampai saat ini pun saya dalam keadaan seadanya ya. Saya bersyukur ada jemaat-jemaat yang begitu mengasihi kami. Ya. Saya bersyukur mereka mengasihi kami. Mereka memperhatikan kami. Ya, mereka menanyakan kabar kami. Mereka masih mau ajak kami jalan-jalan. Mereka masih mau memberkati kami. Mereka masih mau mencukupi kebutuhan kami. Kami bersyukur. Kalau kami tidak punya nama baik, kalau mungkin kami terlalu banyak menyusahi jemaat, bisa jadi saya ditinggal. Bisa jadi saya tidak ada sampai saat ini menyampaikan firman Tuhan. Tapi karena kasih itulah saya ada sampai saat ini. Karena kasih itulah saya masih tetap menyampaikan firman Tuhan. Puji nama Tuhan, biarlah firman Tuhan ini menjadi perenungan buat kita. Marilah kita menjadi anak-anak Tuhan yang dikasihi. Biarlah kita menjadi anak-anak Tuhan yang lebih fokus kepada nama yang baik, nama yang harum. Kita lebih fokus pada sikap-sikap kita sehingga karena nama yang baik, nama yang harum itu orang-orang jadi mengasihi kita. Dan firman Tuhan katakan bukan hanya manusia yang mengasihi kita, tetapi Allah sendiri pun akan mengasihi kita.
Bagaimana caranya kita memiliki nama yang baik? Bagaimana caranya kita memiliki nama yang harum? Tadi dalam 1 Samuel, dalam Lukas pasal yang kedua dikatakan ya. Dan dalam Injil Yohanes, Yesus dan Samuel mereka menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Itulah kuncinya. Jadilah pelaku kebenaran firman Tuhan. Maka dengan sendirinya kita akan memiliki nama baik. Kita akan memiliki nama yang harum. Dan kita akan dikasihi orang. Puji nama Tuhan, firman Tuhan tidak saya perpanjang. Biarlah ini menjadi rema, menjadi kekuatan dalam keadaan-keadaan sulit ini. Jangan sampai demi mendapatkan kekayaan yang besar, demi mempertahankan hidup, kita menghancurkan nama baik kita. Kita melanggar semua ketetapan-ketetapan firman. Jangan. Lebih baik kita yang susah daripada nama kita hancur. Ya, ketika nama kita hancur, nanti saudara akan rugi sendiri. Saya pernah alami itu. Dan jangan sampai jatuh ke dalam lubang yang sama. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita satu dalam doa. Berkati kami Tuhan, jadikanlah kami orang-orang yang mau melakukan firman Tuhan. Berkati jemaat Tuhan yang di Bogor, Gading Serpong, dan pelayanan pekerjaan Tuhan yang sedang dalam proses pembangunan yang ada di Daruraya. Semuanya dalam berkat dan perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu dan kami siap melakukan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.